Nama saya Rudi Leonardo Hutapea. Saya bertempat tinggal di Pasar Minggu di Jakarta bersama dengan istri Nomi Sibarani. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat Bapak Gembala di tempat ini, King Immanuel, Bapak Adol putar-putar bersama dengan Ibu Gembala. Berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan boleh bersama membantu pelayanan di King Immanuel Bekasi. Bersyukur juga buat pengurus ketua Pak Kim dan juga sekretaris Pak Ilan yang sudah membantu dalam sinode Jawa Sumatera ini untuk King boleh mentabiskan saya sebagai pendeta muda di King. Dan perjalanan menuju ke proses menjadi seorang hamba Tuhan ini memang saya lalui cukup panjang, di mana saya dimulai di tahun 2009. Banyak persoalan di dalam kehidupan gitu ya. Salah satunya yang memotivasi saya itu adalah ketika abang saya pada saat di tahun 2005 mengalami sakit dan akhirnya meninggal gitu ya. Itulah yang akhirnya membuat saya ingin memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi tidak cukup hanya itu gitu, tidak cukup hanya tekad, tapi ternyata dibutuhkan pembelajaran. Karena itu saya mulai masuk ke dalam sekolah Alkitab 1 tahun. Saya jalani proses pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian saya melanjutkan untuk melanjutkan di sekolah S1 teologi. Itu juga saya lalui bertahun-tahun proses belajar, banyak mendengar dari masukan-masukan dari hamba-hamba Tuhan. Kemudian juga akhirnya saya melanjutkan lagi ke sekolah jenjang berikutnya, ke S2 dan menyelesaikannya, dan puji Tuhan juga akhirnya saya melanjutkan lagi karena memang saya berpikir ternyata di dalam kehidupan kita ini mempelajari Alkitab itu nggak ada habis-habisnya gitu ya. Saya pikir dan kita harus juga mau merendahkan diri karena Tuhan memakai banyak orang untuk mengingatkan, melengkapi gitu. Kita saling melengkapi. Ada dari satu hamba Tuhan melengkapi kita dalam hal ini, ada satu hamba Tuhan melengkapi kita dalam hal ini. Nah inilah kita harus merendahkan diri untuk mau diajar, sama seperti amanat Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya murid adalah seorang yang mau dididik, yang mau diajar, mau merendahkan diri, mau mendengar. Sehingga setelah murid ini dididik, kemudian akhirnya menjadi pengajar. Nah demikian juga mungkin dari Bapak Ibu pada saat ini sedang belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Jalanilah proses itu gitu ya, nikmati proses yang dimana kita belajar, dididik, dituntun untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena benar yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan kita yang menyampaikan firman Tuhan, penyesatan akan banyak. Karena itu memang kita harus sungguh-sungguh pegangan kita adalah firman Tuhan ini. Karena apa? Karena saya memperhatikan banyak sekali di dalam kekristenan ternyata aktif di dalam kegiatan pelayanan, aktif di dalam kegiatan gereja, tetapi mengenai dasar-dasar prinsip iman Kristen, misalnya mengenai hal Tritunggal, lemah sehingga akhirnya gampang disesatkan. Hanya dikunjungi oleh beberapa orang-orang yang datang ke rumah yang menyesatkan, yang akhirnya menyangkal Yesus sebagai Tuhan, akhirnya bisa pindah. Nah akhirnya ternyata kita bukan hanya sebatas untuk kegiatan datang ke gereja, tetapi sungguh-sungguh juga kita di dalam diri kita mau belajar. Bahkan dikatakan renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kemudian juga didiklah anak-anakmu gitu ya kan, supaya di mana dia setelah besar ia akan mengingat, minimal otak selalu mengingat. Sama seperti budaya Yahudi, mereka selalu mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang ketika engkau duduk, ketika engkau makan. Bahkan mereka sampai bisa hafal dari kitab Kejadian sampai Maleaki gitu, sampai titik komanya mereka bisa hafal. Nah, tetapi kekristenan mengajar kita bukan hanya menghafal tetapi juga melakukannya. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukannya. Seorang Rasul Paulus saja pun dia seorang yang sudah memberitakan Injil, tapi dia khawatir kalau aku ditolak Allah. Makanya dia selalu berkata, aku melatih tubuhku, menguasai diri sepenuhnya supaya sesudah memberitakan Injil jangan sampai aku ditolak. Nah ini menjadi permohonan saya sebagai
hamba Tuhan yang ditabiskan di Gereja King Immanuel. Saya meminta buat setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk turut terus mendoakan saya, karena perjalanan kehidupan ini tidak mudah ya, karena dosa selalu akan terus menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan di mana dipakai alat Tuhan. Dia akan berusaha menjatuhkannya, dan ketika jatuh akhirnya garam sudah menjadi tawar, sehingga tidak mudah untuk diasinkan kembali. Karena itu juga tugas menjadi tanggung jawab seorang jemaat adalah mendoakan hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan juga adalah seorang manusia. Tetapi bagaimana kalau kita berlawan dengan iblis, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu prinsip dalam kekristenan. Tuhan Yesus mengajar lewat Rasul Petrus untuk kita melawan iblis, sama seperti Tuhan Yesus melawan iblis di saat dia dicobai sedang berpuasa 40 hari 40 malam, di mana dia sangat kelaparan, tapi dia berkata, iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh iblis yang ditawarkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak sampai di situ, iblis berusaha lagi menggoda lagi dia. Artinya ternyata kita sebagai seorang Kristen seringkali tawaran dosa ada. Mungkin kita berhasil pada saat yang pertama menolak melawan itu, tapi iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia akan berusaha kembali yang kedua kalinya, sama seperti Tuhan Yesus dicobai, dia disuruh menjatuhkan diri dari ketinggian, kemudian akhirnya dia sampai untuk disuruh menyembah kepada iblis. Nah, ini dia menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya selama di muka bumi untuk menjadi anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Karena itu saya bersyukur juga di sinode ini memiliki prinsip-prinsip di mana visi misinya memahami bahwa Allah Tritunggal yang dipercayai. Karena banyak juga yang memahami Allah Tritunggalnya, tetapi Allah Tritunggal yang tidak berdasarkan dengan Alkitab. Misalnya di mana misalnya dikatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, ini memang banyak sekali pengajaran-pengajaran, bahkan dari dalam kekristenan sekalipun. Misalnya contohnya saksi Yehova gitu ya kan, mereka sekarang gencar untuk menggoncangkan iman kekristenan yang akhirnya menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Kristen, sebagai jemaat juga belajar sungguh-sungguh supaya mengerti kebenaran firman Tuhan dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada satu visi dalam Kingmi yang saya disampaikan oleh Ketua Jasuma pada saat pembinaan, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita. Ternyata kita sebagai sesama manusia harus berusaha hidup damai. Kadang-kala kita bisa berdamai dengan Allah, tetapi berdamai dengan sesama itu sulit gitu ya kan. Bahkan kita sulit untuk mengampuni sesama kita. Tapi kalau kita mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita dalam berada di Sinode Kingmi ini, untuk berusaha hidup damai dengan semua orang, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun dia pekerjaannya. Kita harus berusaha berdamai. Ya, supaya kasih itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kasih kepada Tuhan. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang mudah sekali untuk mengucapkannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Tetapi apa yang mustahil bagi Allah, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Karena itu kita berjuang. Dan salah satu saya bersyukur bergabung di Sinode Kingmi ini. Memang dari kerinduan saya dari saat sekolah teologi itu adalah ingin pelayanan ke Papua.
gitu. Dan saya bersyukur bahwa memang pusat dari sinode ini adalah di Papua ya Pak. Jadi memang saya bersyukur memang cita-cita saya boleh tergenapi di saat saya masih sekolah di S1 gitu kan. Setiap ada dosen yang menanyakan, dulu ada dosen dari GB Pak Frans Pantau bertanya kepada kami, apa yang menjadi motivasi kamu melayani dan mau kemana gitu. Saya selalu jawab ke Papua gitu. Nah, mungkin dengan jalan bergabung di sinode ini bisa boleh melayani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Papua, dan kita pun juga sebagai jemaat KIMI yang ada di Jakarta, di Bekasi juga boleh melayani di sana, karena di sana sangat membutuhkan pendidikan, sangat membutuhkan pengajaran kebenaran firman Tuhan, karena diskriminasi atau karena perpolitikan sehingga mengakibatkan juga ternyata kemarin saya dengar dari YouTube banyak dari jemaat-jemaat KIMI yang akhirnya agak mengalami kesulitan dalam perpolitikan dengan OPM gitu ya Pak ya, karena saya mendengar ternyata dari jemaat KIMI juga banyak yang ada di sana. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan boleh tergenapi segala yang kita inginkan dan segala sesuatunya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya minta dukungan doa untuk jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan untuk saya boleh tetap bisa diberikan kekuatan melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.